Nah, kalau kesehatan perempuan itu apa? Biasanya, diselaraskan dengan definisi kesehatan maternal atau kesehatan ibu. Kalau di Indonesia jadinya umumnya tuh istilahnya kesehatan ibu dan anak ya. Hal ini dikaitkan dengan, peran keperempuanan atau, peran reproduksi. Kita tahu ya kalau, pakai istilah gender tadi tuh ya, itu peran, laki-laki dan perempuan dalam situasi sosial. Tapi kalau peran reproduksi itu tidak mungkin bisa digantikan gitu ya. Walaupun sekarang sih ada juga ya yang operasi misalnya ya, mengubah jenis kelamin, kemudian yang tadinya laki-laki jadi perempuan sampai mau bikin rahim juga, pengen tahu, pengen ngerasain, bagaimana, orang yang hamil itu, pengen sempurna keperempuanannya. Nah itu udah, tinjauannya udah lebih ke nanti ada etika juga gitu ya, ada hukum juga gitu ya. Nah tadi sempat disinggung kalau orang awam biasanya kalau ditanya, "Apa sih sehat itu?" Jawabannya, "Ya tidak sakit," gitu. Terus kalau sakit apa? Sakit itu ya kalau orang itu, tidak bisa turun dari tempat tidur, tidak bisa beraktivitas apapun, nah itu sakit gitu. Nah, definisi antara sehat dan sakit itu, batasannya menjadi sangat relatif pada, orang ya, masing orang gitu ya. Padahal sesungguhnya, eee, bukan hanya sesederhana itu. Ya, ada tuh istilahnya, kontinum ya. Jadi ternyata, orang, sehat dan sakit itu bukan tidak jelas gitu ya, batasannya itu tidak pasti ada di mana posisinya. Ya, jadi, orang itu tidak bisa sehat 100%. Tidak ada juga orang yang sakit 100%. Pasti ada di aspek mana dia tidak balance-nya ya, tidak seimbang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kesehatan itu kata kuncinya satu lagi adalah keseimbangan ya, supaya tubuh kita bisa berfungsi secara normal, seimbang aja. Kalau orang teman-teman yang belajar epidemiologi, ini istilah-istilah kesehatan jadi terkenal gara-gara Covid ya. Kita sering dengar Ya. istilah, ahli epidemiologi gitu ya. Epidemiologi itu melihat, eee, apa namanya, ada trias epidemiologi itu ya, jadi yang menentukan kesehatan itu ada 3 hal yang harus seimbang. Host atau orang, kemudian agent atau kumannya, kemudian satu lagi lingkungan. Jadi keseimbangan antara 3 aspek ini, host, agent, dan environment atau lingkungan, orang, dan sumber penyakitnya, gitu ya. Jadi kalau tidak seimbang salah satunya, dia bisa, jatuh sakit. Baik, nah ini ada komentar lagi ya, saya lihat di chat, mindset masyarakat menganggap perempuan inferior dan laki-laki dianggap superior ya, mengulang yang tadi. Tapi mungkin ada juga saat penelitian yang menunjukkan bahwa, ternyata memang si perempuan itu sendiri yang, dalam tanda petik pasrah ya, menerima keadaan itu. Jadi, mengiyakan gitu ya, menyetujui stereotype itu, sehingga akhirnya dia tidak, berusaha, tidak berjuang gitu ya. Apa anggapan masyarakat ya sudah diterima. Ada juga yang seperti